dengan dolar. Capek-capek ke money changer nukar dolar gitu maksudnya. Kenapa? Kenapa mesti dolar? Kenapa nggak rupiah? Kadang-kadang Bunda nggak ngerti. Mata uang kita sekarang dolar apa rupiah? Kayak Bunda ke Thailand itu. Bunda belanja-belanja. Mereka pakai uang bat. Berapa ini? 100 bat, 200 bat, 150 bat. Tinggal kita tafsirkan aja berapa dolar. Tapi mereka bat. 10 bat lah, 30 bat lah. Murah-murah. Pokoknya Thailand itu, itulah kecerdasan mereka. Untuk menarik makanya Thailand itu, tengoklah negara dia. Kadang-kadang Bunda malu hati loh. Malu gue. Airportnya banjir dengan orang luar negeri. Banjir. Ya. Kalah Indonesia airportnya sama orang asing. Kalah. Gue kalah malu. Ya Allah, airportnya. Yang ngantri rame. Turis semuanya. Gue sebagai orang Indonesia, gue malu. Malu gue. Kayaknya padahal Indonesia itu banyak wisata yang bagus-bagus tempatnya. Tapi kenapa boleh nggak datang? Kadang-kadang gue jadi kayak sedih gitu. Ya Allah, negara gue, kenapa sih nggak mereka kunjungin? Padahal begitu banyak di sana keindahan alam. Ya itu. Salah sendiri. Mematikan mata pencarian sendiri. Mematikan bisnisnya sendiri. Tengok Thailand itu. Sampai sekarang. Tetap bertahan kan? Iya. Karena gak bisa diungkirin. Jangankan orang bule. Kita aja sebagai tetangganya Thailand. Ke negara tertentu aja kita betah. Pergi nginap di hotel. Harganya berapa? 300 baht. Murah 300 baht tuh berapa paling? Gak nyampe 500 juta. Gak sampai 500 ribu. Hotel-hotel berbintang lagi. 40 euro. 40 euro, 30 euro kok diorokan. Bunda pernah nginap di satu hotel. Di Bangkok ya, Bangkok. Hotel bintang 5 itu. Kalau waktu itu. Tinggi hotelnya. Itu kalau nggak salah Bunda kenanya 30 euro. 30 euro tuh kalau dirupiahkan paling 400 ribu. Servisnya bagus, pelayanannya bagus. Orangnya ramah tamah. Kemana-mana naik tok-tok, naik apa? Tuk-tuk. Naik tuk-tuk bayarnya juga nggak dolar. Mereka nggak bisa bahasa Inggris loh. Mereka nggak banyak orang Thailand bisa bahasa Inggris. Tapi mereka tidak begitu, tidak mau mereka macam-macam. Karena Bunda bahasa Inggris. Halo, excuse me, how much for go here? How much? Bunda sengaja pakai bahasa Inggrisnya kayak gitu-gitu. How much? Bat katanya. Songong bat katanya. Pakai bat. Mereka nggak nekan. Itulah Thailand itu. Kenapa aku suka ke Thailand? Karena Thailand itu menghargai turis. Mereka nggak mau mereka nggak mau kayak memeras gitu loh. Kayak memalak lah istilah katanya. Mereka nggak mau memalak. Mereka itu bikin turis betah datang. Itulah Thailand enaknya. Nggak mau mereka malak. Sabadika. Yang kau jalanin wisata murah yang pakai bed lah. Yang kau jalanin wisata murah ya pakai bed lah. Apa nggak ngerti aku maksudnya. Daging Bunda masih lama. Masih lama itu. Masakannya Bunda ntar masih lama. Bun, daging udah belum lama itu. Sabadika. Thank you Korla. Kapungka. Thailand is the best. Daging gosong Bunda belum. Bunda merepet dong biar seru. Capek aku merepet ah. Kau pikir aku darah tinggi? Nggak ngantuk, nggak ketuk harga ya Bunya. Enggak, di sana nggak ketuk harga. Jujur ya, nggak ketuk. Itu yang aku suka dari Thailand. Mereka bisa bertahan dengan kayak gitu. Mereka bisa bertahan. Bagus sistem mereka. Mereka, makanya tengoklah negara Thailand itu. Mereka tidak ada hasil alam. Nggak seperti kita ada minyak, ada segala macam. Mereka enggak. Dari hotel-hotel yang berbintang, dari para turis, mereka bisa membangun negara mereka. Itulah hebatnya.
Sehari penerbangan internasional tuh nggak tahu udah berapa pesawat. Airportnya rame. Wih, ngantri bule-bule di airportnya itu. Rame. Itu tiap jam loh. Bukan tiap hari ya, tiap jam loh padahal. Nggak tahu kok berapa hari itu. Susah lah untuk nandingin Thailand. Karena dari individual orangnya kita udah kalah. Dari individualnya kita udah kalah. Itu masih yang di itu itu masih di Bangkoknya ya. Belum lagi di Phuketnya. Lebih murah lagi. Pattayanya lebih murah. Di Hat Yai lebih murah. Chiang Mai lebih murah. Thailand mana yang gak aku injak? Thailand mana? Wisata alam mana yang gak aku injak di Thailand itu? Jangan tanya aku. Aku udah lama makan garam untuk merantau. Udah lama aku makan garam. Selama ini aku gak pernah ngomong ya. Thailand mana yang gak aku kenal? Hat Yai, Phuket, Pattaya, Chiang Mai, Koh Lades, mana? Bangkok, mana? Kampet, Kuntai, Ma Yeng. Semua aku tahu. Tempat-tempat wisata mana yang gak tahu aku? Bukan hanya Bangkok, hanya Phuket, Pattaya doang. Kota-kota kecil pun aku tahu semua. Makin ke kota kecil makin murah. Bangkoknya juga udah murah, apalagi kota kecilnya. Itulah. Aku pergi ke Borobudur, mesti berantem dulu sama penjaganya. Sorry, itu mbak, maaf mbak, kenapa? Itu suaminya orang bule ya? Terus kenapa? Oh, harganya dolar. Kenapa mesti dolar? Emang mata uang kita apa mbak? Rupiah apa dolar? Ya tapi kan dia turis. Kalaupun turis kenapa rupanya? Harus dibanderol dengan harga segitu. Apa bedanya sama dia? Udah gituin dong. Dia kan turis. Walaupun turis kenapa rupanya? Kan saya yang bawa. Saya yang bayar, bukan dia yang bayar. Apa bedanya sih mbak? Kan sama-sama kita ngunjungin di sini. Apa bedanya? Kenapa nggak dikasih turis sekian, Indonesia sekian? Udah gituin udah lawan dong. Jadi dia berapa bayarnya? 150 euro, 150 ribu. Saya berapa? 30 ribu. Kok jauh kali harganya? Nggak boleh gitu dong mbak. Dia kan sama-sama saya, sama-sama. Dia walaupun dia turis, tapi kan dia berkunjung ke Indonesia. Mata uang kita apa? Jangan dibeda-bedakan harganya. Emang kenapa? Emang dia orang kaya di negaranya dia? Dia bukan orang kaya, bukan kaya raya. Jangan mentang-mentang turis lalu dia ke bandrol harga mahal. Itu nggak fair. Jangan mentang-mentang dia turis, bule. Oh harganya mahal. Jangan mentang-mentang orang-orang bule pasti banyak duitnya. Itu nggak fair. Itu namanya memalak. Nggak boleh kayak gitu. Mau nggak kita dipalak di negara orang? Jangan mentang-mentang orang bule, orang Amerika, kulitnya putih. Terus kenapa kalau orang bule? Kenapa mesti palak-palak harganya? Apa bedanya sama kita? Kita ke negara lain kita nggak pernah dipalak. Turis ke sini pakai harga euro. Orang asing ke Jerman, orang Thailand, orang Filipina, orang Korea, orang Jepang, orang Asia kemari, mereka berkunjung, mereka pakai harga euro, nggak pakai harga dolar. Emang Indonesia itu mata uangnya apa? Dolar apa rupiah? Hargain dong uang mata uang kita. Akhirnya bunda marah dong sama penjaganya itu. Mbak, jangan mentang-mentang dia turis, dia bukan orang kaya loh mbak, saya bilang gitu. Bunda bilang gitu dong. Tapi kan dia turis. Turis pun dia, kenapa rupanya turis? Dia kan berkunjung ke sini. Pancing gosong bunda. Preman kalian dipalak. Iya, itu namanya memalak. Istilah katanya memalak secara halus. Iya kan? Jujur aja kita bilang itu kata-kata pak. Itu sama dengan memalak. Ya iya dong, memalak dong. Ada bukti ada undang-undangnya enggak? Diresmikan secara sah enggak oleh presiden? Jangan cuman mentang-mentang turis, orang bule, dolar. Terus kalau Jepang, uang Jepang gitu. Lu mau ngapain? Mau dagang, mau money changer, mau tukar duit. Terus bunda kesel aja, akhirnya bunda ngumel ya, ngumel sendiri. Ya mau nggak mau, mereka udah kasih ketetapan seperti itu. Kita mau bilang apa? Cuma bunda puas batin aja ngomong, mau dia dengar mau dia terserah. Bunda ocehin lah. Jangan mentang-mentang dia orang bule terus bayarnya segitu. Ya udah deh 70 ribu deh katanya. Ih gila ya. Udah 70 ribu deh kalau enggak katanya. Loh kok jadi 70 ribu? Sama dong harga sama saya 30 ribu. Saya bilang gitu. Bunda bilang gitu. Dari 100 ribu jadi 70 ribu. Kok gitu mbak? Udah samakan aja lah katanya langsung gitu. Akhirnya sama dong. Gak mau aku. Kok 70 ribu? Sama dong mbak 30 ribu semua di sini. Kan sekali masuk 30 ribu.
Sekarang kalau kita mau kita mau ngapain? Cuma nengok-nengok doang kan? Gak ada makanan gratis kan? Apa? Cuma nengok bangunan, cuma nengok sejarahnya, nengok apa doang, Candi Borobudur, apa namanya? Aduh, lihat dan doang gitu kan? Ya kan? Fasilitas apa kita dapat di sana? Kecuali kalau kita cuma tonton, cuma nengok-nengok doang. Udah gitu aja paling kan? Sekarang harganya 17.000, 17.000. Kecuali masuk situ kita dikasih makan gratis. Nah, ada guide-nya, boleh lah. Ya kan, nginap sehari, nggak, dengan nginap sehari gitu kan, nggak bayar gitu. Malahnya manggang rusa, ya kan, manggang babi, boleh lah. Cuman masuk nengok-nengok gitu 700.000, mahal bener. Kenapa nggak sejuta aja sekalian? 750.000. Ambisnya malah trik ya bunda, panas lagi bun. Cuma nengok batu, iya cuma nengok doang. Ya Allah cuma nengok doang, istilah katanya kan itu kalau misalnya 30.000 ya udah cocok lah. Karena kan itu perawatannya lagi pasti ada dong pekerjaannya untuk ngerawat, ya kan? Untuk ngebersihkan sampah-sampah. Ya kan kita juga nggak bisa dong bilang murah, nggak bisa juga kita bilang terlalu murah, nggak mungkin dong. Karena kan mereka kan ada penjaganya, ya mereka juga harus digaji, ya kan? Kita jangan bicara tentang servis fasilitasnya. Kita juga mikir ya mereka juga kan ada penjaganya, penjaga juga harus digaji, nggak gratisan, mereka mengorbankan matanya melek, ngerti nggak? Itu kita pikirkan gitu loh. Tapi kan belum lagi pembangunannya, ada batu yang pecah masih diperbaiki, bagaimana caranya dibersihkan tempat-tempat yang maksudnya ada pembersihnya, penjaganya, ya kan? Ya kan itu pasti ada dong. Kita mesti kan harus dibayar. Tapi kan yang berkunjung itu kan bukan 1 orang 2 orang. Sehari bisa ratusan. Ya kan? Yang masuk itu bisa ratusan ribu orang. Kalau Sabtu Minggu mungkin sampai 500.000 orang yang masuk. Cukuplah untuk ngegaji pegawai di situ sebagai apapun. Ya kan? Tapi kalau misalnya 700.000 siapa yang mau datang? Hari gini orang Indonesia nggak ada yang kaya semua, pada miskin, apalagi habis corona. Bangkrut semuanya, miskin semuanya. Maaf ya, memang pada miskin semuanya habis corona ini. Gak ada yang kaya. Ya, bencana alam datang, corona penyebabnya. Ini bencana dari Allah. Semua kita miskin semua. Jadi jangan tekan-tekan bandrol dengan harga-harga selangit. Orang Indonesia ini baru bangkit dari kemiskinan. Ya, 2 tahun orang Indonesia tuh miskin. Makanya susah. Jangan mentang habis corona naik harga bandrol 700.000. Kenapa nggak sejuta aja sekalian? Mirip Oki Osawati ini. Bu di sana ada yang jual rujak nggak? Ada jual rujak bebrak, ya. Apel sama cherry buahnya. Pakai mayones, pakai mayo. Mana ada 1 minggu 500.000 orang mati pekerjanya. Mana ada 1 minggu 500.000 orang mati pekerjaan. Lo pekerjaan ngapain? Paling cuma bersih-bersih doang. Emangnya pekerjaan tuh nggotongin orang? Ya sekarang gimana? Memang kan suatu lokasi tempat Candi Borobudur itu kan memang jauh. Dari Jogja tuh jauh dia. Dia jauh memang. Jauh itu ada 1 jaman kalau nggak salah. Ya paling kalau Sabtu Minggu mungkin adalah 100 orang. Mungkin ya. 100 orang adalah sehari gitu. Tapi kan lumayan lah kalau dibanderol 30.000. Coba 30.000 kali 100.000. Kali 100 orang berapa coba? Taruhlah sekarang udah deh itu zamannya Bunda ya. Zaman Bunda mah lain, itu kan tahun 2003. Ya sekarang mungkin 2005. Mungkin sekarang sekarang paling 150 atau 100.000. Udah pantas lah 100.000. Masa makin tahun makin naik 10.000. Ya kan? Sekarang ya kan masa mentang-mentang 2022 jatuhnya 7.000. Jadi setiap bulan naik 10.000 gitu. Setiap bulan naik 10.000 atau 5.000. Ya kalau sekarang kasih bandrol 100.000 pantas lah gitu loh. Oh ya, udah ganti topik Bunda. Awas aja kalau rekor live Bunda buat mengirim opini. Ya itu biar kalau orang mau ngirim opini biarin aja. Ini kan opininya Bunda. Ini kan pendapat aku. Ini pendapatnya aku. Nggak mau nerima pendapatku ya sudah. Gitu aja.
Ini pendapat Bunda. Ya kan? Aku nggak setuju kalau harga 700.000. Dan aku nggak setuju ketika orang bule dibanderol dengan dolar. Aku nggak setuju. Ini pendapatku. Terserah penjaga apa namanya Candi Borobudur mau ngasih pendapat apa teman. Itu pendapatku, opiniku. Kalau memang itu masih berlaku dan nggak berlaku itu serah. Bukan aku nggak mau tahu. Yang penting itu waktu itu yang terjadi waktu itu. Bunda pakai sincere apa Bunda? Sincere dari mani gajah. Air mani gajah. Ya. Sincere air mani gajah. Pakai air mani gajah. Pakai air mani gajah. 700.000 nggak masuk akal ya Bunda. Ini banyak kali itu. Banyak itu. Ini opini aku ya. Kalau menurut aku. Ini menurut aku. Opiniku ya. Pendapatku. Penilaianku. Ya. Menurut apa yang kupikirkan, dengan harga segitu tidaklah pantas. Terlalu mahal. Terlalu mahal. 500.000 pun terlalu mahal. Untuk hari gini. Untuk hari gini terlalu mahal. 500.000, 300.000 pun masih mahal. Banternya itu 100.000 oke lah. Banternya. Atau 70.000 atau 50.000. Banternya. Kalau misalnya keluarga yang datang, mereka ingin berwisata ke sana. Bapak mamanya penjahit baju dengan bawa anak 5. Bagaimana mereka mau masuk? Bagaimana anaknya mau mempelajari tentang bagaimana? Emangnya itu kan suatu tempat pendidikan bagi anak generasi masa depan. Mereka harus mengenal budaya, mereka harus mengenal sejarah. Itu tempat-tempat sejarah itu seharusnya nggak perlu dengan bandrol yang mahal. Itu bukan taman safari. Itu bukan taman mini. Itu tempat wisata. Itu tempat wisata. Itu tempat-tempat ya, menjadikan pendidikan. Itu peninggalan sejarah. Ya. Itu peninggalan sejarah. Generasi sekarang hanya mendapatkan keuntungan. Ya kan? Harusnya nggak boleh dengan harga-harga bandrol mahal, nggak boleh. Jadi kalau begitu berarti kalau dengan harga segitu berarti mematokkan hanya orang tertentu yang boleh masuk. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang kalangan atas yang punya duit gitu. Kalangan bawah nggak boleh masuk, masyarakat rakyat biasa nggak boleh masuk. Hah? Sekarang kalau misalnya Bunda tanya, kalau harga segitu, emangnya rakyat Indonesia semuanya pada kaya? Kan banyak yang miskin. Terus kalau mereka nggak punya duit, kalau hidup mereka pas-pasan, anaknya lagi mau sekolah, kunjungan maksudnya kunjungan dari sekolah gimana mereka mau bayar? Besok kita berkunjung ke Candi Borobudur. Satu murid harus membayar 700.000. Terus bagaimana kalau keluarganya susah? Bagaimana? Kalau keluarganya kaya banyak duit ya bolehlah datang. Kalau yang miskin, Indonesia itu kan nggak semua hidupnya kaya, banyak yang susah, banyak yang miskin. Mereka nggak lihat. Negara kita bukan negara Singapura, bukan negara Brunei, bukan negara yang kaya. Negara kita negara miskin, nggak punya duit. Masih banyak orang susah, makan aja repot. Umi cantik, rambutnya blonde, siswa pelajar beda Bun harganya kalau segelasnya 500.000 bukan. Aku nggak tahu. Harganya sekarang berapa di situ masuk? Sekarang sekarang pelajar berapa masuk ke situ? Aku pingin tanya aja. Pelajar berapa kalau pelajar? Coba. Kalau pelajar dikasih bandrol berapa masuk ke Candi Borobudur? Kalau sesuai dengan opini aku tepuk tangan. Nggak gampang aku tepuk tangan ya. Coba kalau pelajar berapa masuk ke sana? Dari mahasiswa sampai anak sekolah berapa? Punyanya apa dong negara kita? Aduh si Umi ngoceh mulu, bahas yang lain aja. Kondisi candi sekarang banyak finishing, masih banyak yang nggak teratur. 20.000. Yang mana yang benar? Rita meninggal ya Bunda. Untuk pelajar 5.000, oke lah kalau 5.000. 5.000 masih pantas lah. 500.000 untuk siswa SD. 3 juta Bun. Mati yang masuk situ langsung. 75.000. 110. Yang bener ngomongnya tak kemana-mana. Aku blok nanti ya. Umi Rita Warintin meninggal. Iya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga husnul khotimah.
ya. 30.000. Bunda aku kebangun tidur. Iya, bangun makan lah langsung. Topiknan aja bunda capek Umi. $500 kali, iya. Udah bayarnya pakai dolar Cina ya. Pakai mata uang dolar Cina ya. Pakai bayar dolar Hong Kong ya. Dolar Hong